Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Ayuhat talabah, ayuhal ikhwan fillah, fi hadil fursa asamina, nahnu sanata'alam anil isti'arah at-tamsiliyah wal amsal. Wa fi hadil fursa asamina, sanabahas an ta'rifil isti'arah at-tamsiliyah wal amsal, summa al-farqu bainahuma ay bainal isti'arah at-tamsiliyah wal amsal, wal akhir sanabhasu aidan al-amsilah minhuma ay min al-isti'arah at-tamsiliyah wal amsal. Wa hadhihi al-maddah ad-dirasiyah lis-safi tsani 'ashar bil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Saudara-saudara sekalian, para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang al-isti'arah at-tamsiliyah dan al-amsal. Ini adalah salah satu kajian ilmu balaghah yang masuk kategori ilmu bayan, dan ini masih terkait juga dengan bahasan sebelumnya, yaitu bab at-tashbih dan juga bab al-isti'arah. Yang kemarin isti'arah dibagi menjadi dua, isti'arah tasrikhiyah dan isti'arah al-makniyah. Di dalam kesempatan ini yang kita lebih fokus nanti pembahasan pada isti'arah at-tamsiliyah wal amsal. Kita mulai nanti dari ta'riful isti'arah at-tamsiliyah wal amsal, mulai dari pengertian isti'arah dan isti'arah at-tamsiliyah dan amsal, kemudian al-farqu bainahuma, perbedaan dari keduanya, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang al-amsilah minhuma, yaitu contoh-contoh dari keduanya, baik isti'arah at-tamsiliyah maupun amsal. Taib ayat talabah, qabla an nabhas anil isti'arah at-tamsiliyah wal amsal, yanbaghi alaina an na'rifa awalan aw an naqra'a marratan saniyatan ila at-ta'rif 'anil isti'arah. Ma huwa al-isti'arah? Apa yang dimaksud dengan isti'arah? Jadi sebelum kita lanjutkan tentang isti'arah at-tamsiliyah, kita ingat-ingat dulu, kita review tentang isti'arah dulu. Ma huwa al-isti'arah? Al-isti'arah itu huwa isti'malul kalimati fi ghairi ma'naha al-hakiki li'alaqatil musyabahati daiman. Ada yang menambahkan juga ma'a qorinatin mani'atin an iradatil ma'nal asli. Jadi intinya yang dinamakan isti'arah adalah kata yang digunakan bukan pada makna aslinya. Jadi kata kita ini isti'malul kalimah. Ini harusnya saya cetak merah, mohon maaf ini lupa. Jadi intinya kalau isti'arah itu terkait dengan kata yang digunakan bukan pada makna aslinya karena ada hubungan keserupaan antara makna asli dan makna majazi. Lebih jelasnya, ungdur ila hadal misal, ra'aitu bahron fis suqi. Kemarin kita sudah membahas, ra'aitu saya melihat bahron, laut, fis suqi di pasar. Ini tentunya tidak mungkin kita artikan laut yang sebenarnya. Jadi ini ada korinah, ada sesuatu indikator yang mencegah untuk mendatangkan makna asli. Makna aslinya adalah bahron. Ini tapi kok ada laut kok di pasar. Ini makanya tidak mungkin. Sehingga yang dimaksud di sini adalah rajulun karimun, atau seorang yang mulia atau seorang yang dermawan. Rajulun syakha'un, seorang yang dermawan bagaikan lautan. Jadi saya melihat seorang yang dermawan di pasar. Nah, kenapa kok tadi dicegah untuk mendatangkan makna asli? Ya karena ada fisuk. Ya ini fisuk ini sebagai korinah, sesuatu yang mencegah untuk mendatangkan makna asli. Dan antara bahron dengan rajulun karimun, seorang yang dermawan tadi, itu ada keserupaan. Jadi bahron itu tanpa dimintakan kemanfaatannya untuk manusia juga banyak. Saking dermawannya laut, manusia tanpa minta sudah diberi.
untuk pembuatan garam, untuk apa hasil kekayaan alam yang ada di laut kan luar biasa. Dan mereka tinggal ngambil. Seperti itu, ini dermawannya lautan. Begitu juga seorang yang dermawan itu tanpa diminta akan mengasih. Nah, makanya rojulun karimun, seorang yang dermawan itu diibaratkan dengan bahron. Paham? Yang ini, bahron ini hanya kata, satu kata. Kalau terkait dengan satu kata seperti ini masuk kategori isti'arah. Isti'arah. Baik nanti isti'arah makniyah ataupun isti'arah tasrihiyah. Kemudian, wa ma huwa al-isti'arah at-tamsiliyah? Apa yang dimaksud dengan al-isti'arah at-tamsiliyah? Yaitu at-tarkib ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatil musyabahati ma'a qarinatin mani'atin min iradati ma'nahu al-asli. Yang dimaksud dengan isti'arah tamsiliyah adalah susunan kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya, karena ada hubungan keserupaan yaitu antara makna asli dan makna majazi, disertai dengan qarinah atau indikator yang menghalangi datangnya makna asli. Untuk lebih jelasnya, ya, kita lihat contoh. Ada saifu ila kirabihi wa halal laisu mani'a ghabihi. Ini kalau diartikan dengan makna yang sebenarnya, ada saifu ila kirabihi. Pedang itu kembali pada sarungnya. Jadi pedang yang sudah masuk pada sarungnya kembali kepada sarungnya. Wa halal laisu mani aghabihi, dan singa itu kembali telah menempati sarangnya di hutan. Jadi ini adalah perumpamaan yang digunakan atau ungkapan tarkib. Lah ini bedanya. Kalau yang tadi kalimah bahron saja satu kata, kalau yang ini tarkib yaitu ada saifu ila kirabi, kembalinya pedang pada sarungnya. Ini maksudnya adalah seseorang yang sudah bepergian jauh di luar kota atau di luar negara untuk bekerja, kemudian dia pulang ke daerah asalnya. Itu diistilahkan dengan ada saifu ila kirabihi, yaitu si pedang sudah kembali pada sarungnya. Atau seorang yang sudah bepergian jauh kemudian kembali kepada daerah asal, itu diistilahkan dengan, diungkapkan dengan ada saifu ila kirabihi wa halal laisu mani aghabihi. Ini sama, yaitu singa sudah kembali atau sudah menempati sarangnya di hutan. Jadi perbedaannya jelas nggih? Kalau yang isti'arah ini adalah kalimah, kata. Kata yang digunakan untuk bukan makna sebenarnya. Karena memang ada qarinah yang mencegah untuk mendatangkan makna sebenarnya tadi. Dan hubungan antara makna hakiki atau makna asli dan makna majazi adalah hubungan keserupaan. Karena isti'arah bagaimanapun itu masih masuk bab tasbih. Sehingga ada yang mengartikan yang dinamakan isti'arah adalah tasbihun balighun khudifa ahadu torofaihi. Jadi yang dinamakan isti'arah adalah tasbih balik. Tasbih balik berarti hanya musyabah dan musyabah bih, dan kemudian dibuang salah satu torofaihi. Dibuang salah satu musyabah bihnya. Nah ini tadi rojulun karimunnya dibuang, yang ditunjukkan adalah bahron, yaitu musyabah bihnya. Kalau yang ini, orang yang bepergian jauh, kemudian pulang ke daerah asalnya, diibaratkan atau diungkapkan dengan ada saifu ila kirabihi. Diungkapkan dengan suatu ungkapan kalimat. Di intinya, kalau isti'arah tamsiliyah itu berupa susunan kalimat. Jadi penyerupaannya berupa susunan kalimat. Satu keadaan tertentu dengan keadaan yang lain yang tersusun dari beberapa kata. Paham ya? Nastamiru ila aqsamil isti'arah min jihadil ifradi wal jam'i. Isti'arah kalau dipandang dari segi mufrad dan jamak, maka akan ditemukan ada dua macam. Isti'arah
Isti'arah dari segi mufrad dan jamak itu akan dibagi menjadi dua, yaitu al-isti'arah al-mufradah dan al-isti'arah al-murakkabah. Kalau yang isti'arah al-mufradah kemarin sudah kita bahas, yaitu al-isti'arah at-tasrihiyah dan isti'arah al-makniyah. Kalau isti'arah at-tasrihiyah kemarin musyabahnya yang dibuang. Kalau isti'arah makniyah musyabah bihnya yang dibuang. Nah, seperti itu ya. Jadi musyabah bihnya dibuang, jadi musyabahnya disebutkan. Kalau yang ini musyabahnya dibuang, musyabah bihnya yang disebutkan, yang isti'arah tasrihiyah. Ini sudah lewat untuk al-isti'arah al-mufradah. Kemudian al-isti'arah al-murakkabah ini adalah sama dengan al-isti'arah at-tamsiliyah. Murakkab itu maksudnya adalah tersusun dari beberapa kata. Seperti tadi contohnya ada-saifu ila kirabihi. Itu susunan dari beberapa kata. Sehingga itu dinamakan al-isti'arah at-tamsiliyah. Jadi penyerupaannya berupa gambaran. Gambaran yang sebagaimana pedang yang kembali pada sarungnya, diibaratkan orang yang bepergian jauh kemudian kembali pada tempat asalnya. Jadi ada penyerupaan yang jelas. Nah, ini karena ini isti'arah masih bagian dari tema tasbih. Nastamir ila al-isti'arah at-tamsilah wal amsal. Dan ini bahasan pokok kita, yaitu isti'arah at-tamsilah dan amsal. Kalau isti'arah at-tamsiliyah, ma ma'nal isti'arah at-tamsiliyah? Al-isti'arah at-tamsiliyah ya tarkibun ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqatil musyabahati ma'a qarinatin mani'atin min iradati ma'nahu al-asli. Ini sama seperti tadi ya. Intinya yaitu tarkibun, susunan kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk sesuatu yang bukan pada makna aslinya, karena ada hubungan keserupaan antara makna hakiki dan makna majazi, serta adanya qarinah yang mencegah untuk mendatangkan makna yang asli. Contohnya, ini araka tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra. Saya melihatmu memajukan satu kaki dan memundurkan yang lain. Maksudnya apa? Saya melihat kamu kok maju mundur seperti itu. Saya melihat kamu kok maju mundur. Yuqalu lil mutaraddid. Dan ini dikatakan untuk orang yang bingung. Nah, orang yang bingung itu kan gambarannya seperti orang yang mundar-mandir tidak jelas. Yang maju mundur tidak jelas. Sehingga ini dinamakan apa? Al-isti'arah at-tamsiliyah. Orang yang bingung diserupakan dengan orang yang diserupakan dengan keadaan seseorang yang maju mundur tidak jelas, seperti itu, kesana kemari mungkin seperti itu. Ini namanya apa? Isti'arah at-tamsiliyah. Jadi mutaraddid, orang yang bingung, disamakan dengan tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra. Gambarannya orang yang maju mundur. Seperti itu. Kemudian al-amsal. Al-amsal ini kalau kita lihat di buku panduan, di buku Kemenak itu disamakan, dipadankan dengan pepatah atau peribahasa. Atau pengertiannya, qaulun mahkiyun sa'irun yuqsadu minhu tashbihu halin alladhi khukiya fihi bihalin alladhi qila li ajlihi. Yang dinamakan amsal yaitu suatu perkataan yang dihikayatkan dan sudah berkembang, sudah terkenal, yang dimaksudkan daripadanya. Jadi maksud dari perkataan itu sudah terkenal. Sudah sairun, sudah berkembang. Intinya, perkataan tadi adalah menserupakan satu keadaan orang yang dihikayatkan, dan yang dihikayatkan padanya dengan keadaan orang yang dituju. Contohnya ini ya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini adalah perumpamaan bagi orang yang dermawan, itu tentu lebih baik daripada orang yang pelit. Orang yang ngasih itu lebih baik daripada orang yang minta. Ini penyerupaan juga. Penyerupaannya kalau orang yang memberi itu dengan al-yadul ulya diserupakan dengan al-yadul ulya, dan orang yang minta diserupakan dengan al-yadus sufla. Nah, ini adalah amsal peribahasa. Dan peribahasa di bahasa Indonesia juga banyak.
Contoh yang lain di ayat Al-Quran, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai al-jamal, onta itu masuk di lubang jarum. Ini maksudnya adalah perungkapan atau ungkapan saking sulitnya. Peribahasa hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, bahwa sampai onta masuk ke lubang jarum itu apa mungkin? Itu berarti ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat sulit, bahwa mereka tidak akan masuk surga sampai kalau nanti ada unta bisa masuk lubang jarum baru dia masuk surga. Mana ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ini intinya al-isti'arah at-tamtsiliyah tadi adalah ungkapan yang digunakan bukan untuk makna aslinya karena ada hubungan keserupaan dan adanya qarinah yang mencegah untuk mendatangkan makna asli. Kemudian al-amsal ini kalau kita mudah membahasakan adalah pepatah atau peribahasa, dan di bahasa Indonesia juga banyak, dan nanti juga ada padanannya di dalam bahasa Arab. Nastamiru ilal amsilah, kita teruskan ke beberapa contoh sehingga kita tambah untuk lebih paham. Al-misal minal isti'arah at-tamtsiliyah. Contoh dari isti'arah at-tamtsiliyah. Ini contohnya, man yakudhafa min murrin maridin yajid murran bihi al-ma'a az-zulala. Siapa yang memiliki mulut yang pahit dan sakit, atau siapa yang mulutnya sakit, maka dia akan menemukan kepahitan meskipun dalam air yang tawar. Jadi barang siapa yang merasa pahit mulutnya karena sakit, niscaya air yang tawar pun terasa pahit olehnya. Ini dimaksudkan oleh Al-Mutanabbi. Mutanabbi ini penyair dari syair ini. Yang dimaksud Mutanabbi ini adalah menyindir atau yang dituju adalah orang-orang yang mencela syair yang dia buat. Jadi diibaratkan orang yang kalau sudah mulutnya sakit itu ya air tawar pun akan terasa pahit. Ibaratnya orang yang suka mencela syair saya. Meskipun syair saya itu indah karena kamu tidak punya rasa kebahasaan yang baik, tidak memiliki bakat bersyair yang baik, maka kamu tetap akan mengatakan bahwa syair saya itu jelek. Sama dengan yajid murran bihi alma azulala. Meskipun air tawar pun kamu akan merasa pahit karena mulutmu sakit, karena kamu tidak punya bakat bersyair, sehingga syair seindah apapun ya tetap jelek menurutmu. Nastamir ila al-amsilah minal amsal. Contoh dari amsal ini sudah terkenal dalam peribahasa Indonesia, dikenal ungkapan sedia payung sebelum hujan. Ini ada padanannya, dalam bahasa Arab juga ada istilah qoblar rimai amla al-kanain. Sebelum memanah, ya penuhi dulu busurnya. Jadi jangan sampai kita kehabisan senjata. Kalau kita menghadapi suatu permasalahan, jangan sampai kita kehabisan senjata untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Nah, ini peribahasa ini berbeda. Tapi maksudnya sama, yaitu untuk menyampaikan nasihat agar bersiap-siap dalam menghadapi suatu permasalahan. Kemudian contoh yang kedua, al-misal asani, dalam bahasa Indonesia dikenal juga ungkapan siapa yang menanam dia yang menuai, atau barang siapa menanam dia mengetam, ya. Sama artinya, siapa yang menanam dia akan menuai, memanen. Dalam bahasa Arab juga ada ungkapan man yazra yahsud, barang siapa menanam maka dia akan memanen. Anta tahsud ma zara'ta, kamu akan memanen apa yang kamu tanam. Ini intinya sama. Jadi peribahasa ini menjelaskan bahwa hasil usaha seseorang itu sesuai dengan ya usahanya. Atau al-ajru bi qadri, bukan al-ajru bi qadri ta'ab, tapi bahwa kalau bahasa Jawa mungkin wong kuwi bakal munduh wohing pakerti. Jadi
semua orang itu akan bahwa semua orang itu nanti akan memanen apa yang ia perbuat. Jadi man yazra yaksud. Barang siapa yang menanam ya nanti dia akan memanen hasilnya. Kalau kita berbuat baik nanti hasilnya juga baik. Kalau berbuat jelek ya hasilnya jelek. Sama dengan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tayyib ayyuhat talabah ayyuhal mustami'unal kiram ayyuhal ikhwan fillah qad ta'allamna anil isti'arah at-tamtsiliyah wal amsal. Ja'alanallahu wa iyyakum minal fahimin wal mahirin bil lughatil arabiyyah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.